Langit senja di desa Karanglor memudar ke jingga, tapi matahari seperti ogah tenggelam, menyisakan pancaran cahaya yang memantul pada pucuk-pucuk pohon jati. Desa ini terletak di kaki bukit yang dihuni lebih banyak angin dan kabar burung daripada manusia. Penduduknya tak lebih dari 100 kepala, hidup damai dan sederhana, sampai kejadian itu merobek sunyi. Hari itu, Suraji pulang membawa sesuatu. Tak ada yang tahu pasti dari mana ia dapatkan sepeda motor bebek baru warna hitam mengilap, lengkap dengan stiker elang di sisi tangkinya. 2 hari lalu, ia masih terlihat menenteng karung goni berisi rumput buat ternak. Sekarang, ia melaju melewati gang sempit dengan suara knalpot bersih seperti mesin baru dari dealer. Tetangganya bertepuk tangan, pura-pura tak heran. "Wah, oleh-oleh dari kota, Ji?" sapa Pak Tamin, tetua kampung yang giginya tinggal 2 baris depan. Suraji tersenyum datar. "Rezeki anak soleh, Pak." Tapi malam itu, anak perempuan Pak Tamin, Sinta, yang baru berusia 7 tahun dan dikenal ceria serta lincah, tiba-tiba sesak napas dalam tidurnya. Tak ada yang aneh sebelumnya. Siangnya ia masih bermain karet lompat di halaman, tertawa sambil mengejar ayam. Ia meninggal sebelum fajar. Tidak demam. Tidak luka. Tidak batuk. Hanya berhenti bernapas. "Kayak ada yang menindih dadanya," kata Bu Tamin, masih gemetar. Mukanya pucat, tangannya dingin. Matanya terbuka setengah kayak ketakutan sebelum mati. Warga datang melayat dengan wajah muram. Tapi ada satu yang tak datang, Suraji. Kabar itu menyebar cepat, seperti bara yang disulut bensin. 3 hari setelah kematian Sinta, Suraji lagi-lagi tampak dengan sesuatu yang baru, mesin pompa air yang ia pasang di ladang keringnya. Tanah tandus itu, yang dulu tidak menghasilkan apa-apa selain ilalang, kini dialiri air dan siap ditanami. Para tetangga mulai bertanya-tanya, tapi hanya di dalam hati. Dan malam berikutnya, kejadian yang sama terulang. Kali ini korban adalah Danu, anak tetangga sebelah Suraji. Usianya 9 tahun. Ia ditemukan ibunya tergeletak di ruang tengah, tubuhnya lemas, dengan bekas luka biru kehitaman di dada, seperti jejak tangan besar yang mencengkeram. Tapi tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada orang asing yang masuk rumah. Warga mulai berbisik-bisik soal pesugihan. Jangan-jangan Buto Ijo, celetuk seorang perempuan tua saat kumpulan warga berdiskusi di balai desa. "Dulu, waktu aku kecil, pernah diceritain kalau ada satu jalur pesugihan yang pakai tumbal anak-anak. Katanya, tiap kali si pelaku dapat sesuatu, Buto Ijo bakal ambil satu nyawa sebagai ganti." Orang-orang menatap satu sama lain, ngeri, tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Malam berikutnya, Pak Lurah memanggil pertemuan tertutup. Semua kepala keluarga hadir, kecuali satu, Suraji. Rumahnya terkunci, lampu padam, dan suasana sunyi seperti rumah kosong. Tapi dari balik tirai, ada sepasang mata yang mengintip gelisah. Sebenarnya, Suraji pun takut. Ia tak menyangka semua ini akan seseram ini. Bukan cuma sekali 2 kali ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya pulang dari lumbung tua di pinggir hutan. Setiap malam, sesudah mendapatkan berkah berupa barang atau uang, ia bermimpi tentang sosok raksasa hijau bermata merah, yang tersenyum lebar sambil mengelus kepala anak kecil, anak yang tak pernah sama. Kadang anak laki-laki, kadang perempuan. Tapi selalu satu. Selalu tampak hidup, lalu layu di tangan hijau itu. Dan malam ini, ketika angin bertiup membawa bau amis dari arah barat, Suraji berdiri gemetar di depan rumah. Di tangannya ada satu bungkusan besar, hadiah berikutnya yang katanya akan datang kalau ia tetap setia pada perjanjian. Ia menatap bungkusan itu, lalu menoleh ke rumah di seberang. Di sana, seorang anak kecil sedang bermain di teras, tak tahu bahwa hidupnya mungkin hanya tinggal hitungan jam.
Lalu terdengar suara berat dan dalam dari arah pekarangan. "Berikan aku." Tumbal berikutnya, Suraji menoleh. Matanya membelalak. Sosok besar berkulit hijau berdiri di ujung pohon mangga. Bayangannya menutupi tanah, dan mata merahnya menyorot ke arah rumah tetangga. Suara berat itu masih menggema di telinga Suraji meski sosok raksasa hijau di pekarangan rumah telah menghilang, seolah menyatu kembali ke kegelapan malam. Tapi hawa dingin yang tertinggal tak mau pergi. Angin berhenti. Jangkrik tak lagi bersuara. Bahkan anjing yang biasanya menggonggong di kejauhan kini hanya merengek lirih dari balik kandang. Suraji menggenggam bungkusan di tangannya erat-erat. Isinya? 1 gulungan uang pecahan 100 ribuan, rapi terikat tali emas, dan sekeping logam antik yang warnanya hijau lumut. Juga seikat janur kuning, pertanda ritual telah selesai, dan bagian selanjutnya harus ia penuhi. Tumbal. Matanya menatap rumah seberang. Anak kecil itu, Arga, anak bungsu Buningsih, tetangganya, masih duduk di lantai teras sambil memainkan mobil-mobilan plastik. Ia tak tahu bahwa hidupnya tengah ditimbang antara kerakusan dan nurani. Suraji kembali masuk ke rumah. Ia menutup pintu, melempar bungkusan ke atas meja, lalu menjatuhkan tubuhnya ke kursi reot. Dadanya sesak. Keringat dingin mengucur dari pelipis. Setiap kali aku terima sesuatu, ada yang mati. Ia berkata pelan, lebih pada dirinya sendiri. Tapi di dinding belakang, bayangan hijau samar mulai membentuk kepala besar dengan taring mencuat dari bibirnya. "Lanjutkan, atau semua yang telah kau miliki akan kuambil, termasuk nyawamu." Kalimat itu seperti dicetak di kepalanya. Ia menutup telinga, berteriak, "Cukup!" Namun malam tak peduli. Dan Buto Ijo tak pernah tidur. Keesokan harinya, desa Karanglor bangun dalam suasana berkabut. Awan tebal menggantung rendah, menutupi matahari pagi. Jam dinding di balai desa menunjuk pukul 7, namun suasana seperti masih subuh. Warga berkumpul kembali, menuntut kejelasan. Buningsih berlari-lari ke tengah kerumunan sambil menangis. "Arga, anakku, dia pingsan sejak tadi malam. Napasnya lemah. Matanya nggak bisa buka penuh. Tangisnya pecah." Pak Lurah segera mengutus 2 orang untuk membawa Arga ke puskesmas, tapi sebelum kendaraan datang, tubuh anak itu mulai kejang-kejang, lalu terdiam. Nafas terakhirnya pelan, seperti terhisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan lagi-lagi, tak ada tanda sakit sebelumnya. Tidak demam. Tidak batuk. Tidak luka. Ketika mayatnya terbujur di ruang tengah rumah, orang-orang mulai kehilangan kesabaran. Kematian anak-anak yang beruntun itu bukan kebetulan lagi. "Ini bukan penyakit biasa, Pak Lurah," teriak Pak Dasim. "Ini ada yang pelihara setan. Ada yang rela ngasih nyawa anak-anak kita buat kekayaan." Mata warga beralih ke satu rumah, rumah Suraji. Sore itu, sekelompok pria mendatangi rumah Suraji. Mereka tak datang dengan tangan kosong. Ada yang membawa cangkul, ada yang menggenggam kayu panjang. Tapi ketika mereka tiba, rumah Suraji kosong. Pintu terbuka setengah, angin menerbangkan tirai yang compang-camping. Di dalam, bungkusan uang di atas meja terbakar sendiri, apinya menyala hijau, asapnya berbau amis. Dan di pojok ruangan, seekor ayam jantan mati tergeletak dengan mata melotot dan darah menetes dari paruhnya. Pak Lurah memeriksa rumah itu dan menemukan bekas jejak kaki besar, lebih besar dari manusia manapun, menuju belakang rumah, ke arah ladang, dan menghilang di jalan setapak menuju hutan tempat lumbung tua berdiri. Malam harinya, Suraji berada di sana. Berdiri di depan lumbung tua yang sudah berlumut, dengan pintu yang nyaris runtuh. Di depannya, Buto Ijo menampakkan wujud utuh, tinggi hampir 3 meter,
berkulit hijau gelap, mata merah menyala, dan mulut lebar dengan lidah menjulur. Aku sudah beri kau 3 kemakmuran, kata makhluk itu. Tapi kau mulai ragu. Ingat perjanjian kita. Suraji jatuh berlutut. Aku tak tahan lagi. Anak-anak mati. Semua orang menatapku seperti hantu. Aku mau berhenti. Buto Ijo tertawa. Suaranya mengguncang tanah. Tidak ada jalan keluar setelah kau beri darah pertamamu. Kalau tak kau beri, akan kuambil sendiri. Mulai dari keluargamu, lalu kau. Tiba-tiba, dari balik lumbung, terdengar tangisan anak kecil. Suraji menoleh dan melihat sosok putri sulungnya. Laras, 14 tahun, yang seharusnya di kota ikut neneknya, kini berdiri dengan wajah pucat. Bapak, aku nyasar waktu pulang. Buto Ijo melangkah maju. Suraji menjerit, berlari ke arah putrinya, lalu berdiri menghadang makhluk itu. Jangan. Dia bukan bagian dari ini. Tapi bayangan hijau itu tetap maju, mengangkat tangannya yang besar, siap menyambar. Dan dalam sekejap, angin berhenti. Suasana menjadi senyap, hanya tersisa suara jantung Suraji berdetak panik. Lalu, tangan Buto Ijo terangkat tinggi, siap menyambar Laras, namun detik berikutnya, Suraji menerjang. Tubuhnya yang renta meluncur ke depan, menabrak kaki raksasa itu dengan kekuatan terakhir yang tersisa. Ambil aku saja. Jangan anakku, teriaknya putus asa. Tubuh Suraji terpental ke tanah, darah menyembur dari pelipisnya. Tapi itu cukup untuk membuat Buto Ijo berhenti sejenak. Sosok hijau raksasa itu menatapnya dengan mata menyala, mata yang haus dan dingin, seperti tak mengenal belas kasihan. Kau sudah melanggar, gumam makhluk itu, suaranya seperti suara ribuan bisikan dalam gua yang dalam. Tumbal harus ada malam ini. Suraji bangkit tertatih, memeluk Laras erat-erat. Kita lari sekarang. Namun kaki mereka seperti tertanam. Akar-akar dari dalam tanah mencuat tiba-tiba, melilit pergelangan kaki mereka. Laras menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh yang datang dari bawah tanah, seperti bumi mengaum. Dan dari tanah, perlahan, muncul lubang besar. Di dasarnya gelap. Tak terlihat ujung. Tapi dari dalamnya tercium bau busuk bercampur amis, bau yang sudah tak asing bagi Suraji. Buto Ijo menunjuk ke dalam lubang. Tumbal atau kau turun ke sana. Suraji memandang anaknya yang menangis ketakutan, lalu menatap wajah makhluk itu, raksasa hijau yang kini berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Detik itu, waktu berhenti. Hanya ada satu pilihan. Kalau aku turun, bisik Suraji, perjanjian berakhir. Buto Ijo tidak menjawab. Ia hanya menyeringai, senyuman yang menampakkan gigi-gigi besar, kuning, dan bergerigi seperti gerigi alat penyiksa. Suraji tahu itu ya. Ia mengecup kening Laras. Maafkan Bapak. Semua ini salah Bapak. Dan sebelum Laras sempat menangis lebih keras, Suraji melepaskan diri dari lilitan akar, lalu melompat ke dalam lubang. Tubuhnya jatuh dengan cepat, menghilang ke dalam kegelapan. Laras menjerit. Bapak Aak. Lalu, lubang itu menutup sendiri. Seolah tidak pernah ada. Buto Ijo memandangi tanah sejenak, lalu berbalik arah dan lenyap dalam bayangan lumbung tua yang merintih ditiup angin. Pagi menjelang dengan suasana kelabu. Laras ditemukan warga tergeletak di tepi hutan, lemas, tubuhnya berdebu. Ia dibawa ke balai desa dalam keadaan linglung. Dia terus menggumam, katanya bapaknya nyelamatin dia dari makhluk hijau besar, cerita Pak Lurah kepada Pak Ustadz. Matanya kosong. Kayak nggak percaya masih hidup. Para tetua desa akhirnya memutuskan, lumbung tua harus dibakar.
Mereka membawa minyak tanah, obor, dan doa-doa yang diwariskan turun-temurun. Saat api menyambar atap jerami yang lapuk, terdengar suara aneh dari dalam, seperti raungan binatang yang bukan binatang, seperti jeritan dari dasar bumi. Dari asap yang membumbung, beberapa warga bersumpah melihat sesosok bayangan hijau, tertawa, lalu menghilang di telan asap. Sejak hari itu, tidak ada lagi anak yang mati mendadak. Rumah Suraji tetap kosong, tertutup rapat, namun warga memilih membiarkannya. Laras diasuh oleh Buningsih. Ia jarang bicara, hanya duduk memandangi langit sore, seolah menanti seseorang pulang dari lubang ke-8. Dan lumbung tua, kini hanya menjadi tanah gosong. Tapi kalau kau datang ke sana di malam Jumat Kliwon, katanya, kadang masih terdengar suara berat dari balik tanah. Sudah waktunya, rezeki baru. Dan dari balik angin, bayangan hijau kadang menyelinap masuk ke rumah orang-orang yang hatinya mulai goyah. Yang miskin dan putus asa. Yang ingin kaya secepat mungkin. Namanya Yuda Prakoso, jurnalis dari Jakarta. Usianya baru 31 tahun, tapi wajahnya menyimpan lelah dunia. Ia datang ke desa Karanglor dengan satu tujuan, menyelidiki kisah pesugihan buto ijo yang viral setelah seorang pengguna TikTok mengunggah rekaman suara jeritan dari lumbung tua yang terbakar. Video itu telah ditonton lebih dari 2 juta kali. Komentarnya penuh dengan teori konspirasi, cerita rakyat, dan tantangan. Dan bagi Yuda, tantangan itulah yang ia butuhkan setelah karirnya di media mainstream stagnan. Ini peluang. Ia datang dengan perlengkapan lengkap, kamera infrared, alat perekam suara, laptop, dan drone. Tapi yang tak ia bawa adalah rasa takut. Saya cuma mau wawancara, Pak Lurah, kata Yuda sore itu, saat mendatangi kantor desa. Kalau bisa, saya juga ingin lihat lokasi lumbung tua. Pak Lurah, yang mulai menua sejak insiden Suraji, hanya menatapnya lelah. Nak, itu tempat bukan buat ditonton. Banyak yang datang cari sensasi, tapi pulang sakit. Ada yang tiba-tiba demam berhari-hari, mimpi buruk tiap malam. Yuda hanya tersenyum, khas jurnalis metropolitan yang mengira semua hal mistis adalah metafora. Saya bawa logika, Pak. Bukan kemenyan. Pak Lurah tak menjawab. Tapi ia memberi satu peringatan sebelum melepas Yuda pergi. Kalau kau dengar suara yang memanggil namamu dari arah tanah, jangan dijawab. Malam harinya, Yuda memasang tenda kecil tak jauh dari bekas lumbung tua. Tanah itu kini lapang dan berumput pendek, tapi saat lampu senter menyorot ke tengah-tengahnya, terlihat ada lingkaran tanah yang tak pernah ditumbuhi rumput, seolah alam sendiri menandainya sebagai area terlarang. Drone terbang di atas, mengambil gambar dari udara. Kamera inframerah merekam suhu. Semuanya normal. Sampai tengah malam. Pukul 00.44, alat perekam suara Yuda mulai berdesis. Layar laptop menunjukkan lonjakan gelombang suara, padahal tidak ada angin, tidak ada suara apapun. Lalu terdengar lirih. Yudha. Ia terdiam. Menoleh ke kanan, ke arah tanah lapang yang sunyi. Yuda, aku tahu kau datang. Suara itu berat, seperti ribuan batu kerikil digerus dalam lubang yang dalam. Tapi masih belum cukup menyeramkan bagi Yuda untuk lari. Ia justru mengangkat kamera, menekan tombol rekam. Kalau kau memang nyata, tantangnya, tunjukkan dirimu. Beberapa detik tak terjadi apa-apa. Tapi kemudian tanah di tengah lapang mulai bergetar. Perlahan, seperti bernafas. Seperti sesuatu di bawah sana menggeliat, bangkit dari tidur panjangnya. Yuda melangkah mundur. Kameranya bergetar. Di layar, bayangan besar mulai tampak samar, tinggi, dengan kepala seperti topeng raksasa dan mata 2 bara api. Buto ijo. Bukan dongeng. Bukan legenda.
Nyata. Yuda gemetar. Tapi ia masih sempat berbisik, astaga, ini bisa viral banget. Seketika itu juga, kamera di tangannya mati total. Dan dari bawah tanah, terdengar suara menggelegar. Kau datang bukan untuk percaya, tapi untuk menantang. Maka kau akan kuberi bagianmu. Tanah di bawah kaki Yuda terbelah. Akar-akar mencuat cepat, melilit pergelangan kakinya, menyeretnya perlahan ke dalam lubang. Ia menjerit, berusaha meraih alat perekam. Tapi semua itu sia-sia. Beberapa meter sebelum tubuhnya ditelan tanah, Buto Ijo menunduk, berbisik. Logika tak bisa menebus janji yang tak kau buat, tapi dosanya tetap kau bawa. Lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan tenda Yuda kosong. Kamera patah. Laptop meleleh. Dan di tengah tanah gosong, tergeletak satu benda aneh. Sebuah dompet kulit berisi KTP atas nama Yuda Prakoso. Dan satu foto keluarganya, dengan wajah anak kecil disilang tinta merah. Desa Karanglor kembali membisu. Satu orang hilang. Satu lubang baru muncul, hanya untuk kembali tertutup saat matahari menyentuhnya. Dan dalam hati setiap warga, muncul satu keyakinan baru. Perjanjian itu belum selesai. Buto Ijo belum kenyang. Langit desa Karanglor mendung lagi. Sudah 2 minggu sejak hilangnya Yuda Prakoso, dan berita tentangnya sempat menghebohkan media, tapi tak bertahan lama. Publik cepat lupa. Desa Karanglor tidak. Sementara itu, Wahyu, seorang pemuda 27 tahun yang hidup pas-pasan di pinggir desa, menatap langit dari beranda gubuknya yang bocor. Ia baru saja dipecat dari pabrik mebel karena dianggap mencuri lem kayu, padahal itu ulah rekan kerja yang menjebaknya. Istrinya, Rani, sedang hamil 8 bulan. Uang tabungan nyaris habis. Sementara ibunya sakit keras di rumah. Obat tak terbeli. Rumah hampir roboh. Semua orang yang dulu menasihatinya untuk sabar dan kerja keras, kini hanya melirik penuh iba, atau menjauh perlahan. Malam itu, Wahyu menangis. Tak di depan istrinya, tapi sendirian di kebun belakang. Di atas tanah bekas pembakaran lumbung. Ia tak tahu kisahnya. Tak peduli. Ia hanya duduk, mengangkat tangan, dan berteriak ke langit. Kalau memang ada yang bisa kasih aku rezeki, aku siap. Aku mau. Asal mereka semua selamat. Angin berhenti. Suara jangkrik hilang. Dan dari dalam tanah yang dingin, terdengar bisikan berat. Kau memanggilku? Wahyu tersentak. Matanya membelalak saat bayangan raksasa muncul di balik pohon pisang. Tinggi. Hijau. Taring. Buto Ijo berdiri hanya beberapa meter darinya, mengerja pelan dengan mata merah menyala. Aku bisa beri semua yang kau minta. Istrimu. Bayimu. Rumahmu. Ibumu. Wahyu gemetar. Tapi ia tak lari. Ia sudah terlalu hancur untuk takut. Apa gantinya? Makhluk itu tersenyum, perlahan. Setiap kali kau terima, seseorang akan mati. Bukan dari keluargamu, tapi tetap nyawa. Setiap pemberian, satu nyawa. Wahyu menunduk. Tubuhnya menggigil. Tapi dalam pikirannya, wajah istrinya, wajah ibunya, dan tangisan bayi yang belum lahir lebih keras daripada suara akalnya. Kalau aku setuju, aku harus apa? Buto Ijo mengulurkan tangan. Dari telapak tangannya yang lebar dan kasar, tumbuh bunga bangkai merah kehitaman. Di tengah bunga itu, seikat uang yang seolah tumbuh seperti buah. Terima ini.
Letakkan di bawah bantal malam ini. Dan esok pagi, hidupmu mulai berubah. Wahyu menatap bunga itu. Matanya berkaca-kaca. Dan dengan tangan gemetar, ia ambil uang itu. Ia ambil rezeki itu. Keesokan harinya, ibunya tiba-tiba bisa berjalan sendiri ke dapur. Sakitnya hilang. Rani menemukan kantong berisi uang 20 juta di bawah kasur, mengira itu milik Wahyu yang ditabung diam-diam. Dan yang lebih aneh, tetangga sebelah, Pak Joni, ditemukan pagi itu meninggal di ladang. Jantungnya berhenti mendadak. Tak ada luka. Tak ada penyakit sebelumnya. Wahyu menatap tubuh Pak Joni dari kejauhan. Dingin. Tapi jantungnya berdebar dengan rasa bersalah yang bercampur lega. Satu untuk semua ini. Hari demi hari berlalu. Rumah Wahyu direnovasi. Istrinya melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Ia membuka bengkel kecil, lalu berkembang jadi tempat servis elektronik. Semua lancar. Dan setiap kali uang datang, dalam bentuk klien kaya mendadak, uang jatuh dari langit-langit, atau kontrakan dibayar lunas bertahun-tahun, selalu saja satu orang mati. Anak, remaja, orang tua. Tak pandang bulu. Tak pernah dari keluarga Wahyu. Tapi setiap jenazah membuat Wahyu semakin kaku. Semakin kehilangan tidur. Mimpi-mimpinya dipenuhi suara jeritan dan suara buto ijo yang tertawa. Suatu malam, Laras datang. Ia sudah dewasa, tinggal di kota, tapi kembali karena firasat buruk. Ia mendengar suara ayahnya dalam mimpi, memintanya kembali, memperingatkan seseorang akan mengulangi jejaknya. Di balai desa, ia bertanya ke Pak Lurah, lalu mendengar tentang Wahyu dan keanehan di sekitarnya. Laras memandangi rumah Wahyu dari kejauhan. Aku tahu wajah orang yang sudah membuat perjanjian, gumamnya lirih. Matanya menatap tajam ke arah halaman rumah Wahyu, tepat ke sudut di mana bayangan besar bersembunyi di balik tiang dan sepasang mata merah mengintip balik. Laras tidak langsung menemui Wahyu. Ia memilih mengamati. 2 hari lamanya ia duduk di warung Embok Darmi, mencatat. Siapa yang keluar masuk rumah Wahyu? Kapan listrik rumah itu padam tanpa sebab lalu kembali menyala seperti disambar petir? Dan, yang paling ganjil, bagaimana ada asap tipis keluar dari tanah pekarangan rumah itu setiap tengah malam? Suara-suara pun mulai terdengar. Warga berbisik bahwa Wahyu bawa keberuntungan, bahwa ia disayang Tuhan karena bisa naik dari 0 ke serba ada dalam hitungan bulan. Tapi beberapa warga juga mulai takut, terutama setelah anak Bu Sulis meninggal seminggu setelah diberi boneka oleh Wahyu. Tanpa sakit. Tanpa sebab. Laras tahu tanda-tanda itu. Ia ingat betul. Karena ayahnya pernah sama. Malam ketiga, Laras menyusup ke belakang rumah Wahyu. Ia menunggu hingga lampu padam dan suara-suara berhenti. Tapi ketika ia menapakkan kaki ke halaman belakang, tanahnya hangat. Seperti tubuh manusia demam tinggi. Di bawah akar pohon mangga, ia melihat sesuatu menyembul, potongan kecil kain kafan. Ditarik pelan-pelan, dan di ujungnya, terdapat ikatan berisi rambut anak-anak dan 1 koin emas berkarat. Matanya membelalak. Buto ijo perjanjiannya sudah berlangsung jauh. Laras nyaris tak sempat menyembunyikan benda itu ketika terdengar langkah kaki dari dalam rumah. Pintu belakang terbuka. Wahyu berdiri di sana, menatap tajam. "Kamu siapa?" Laras bangkit perlahan, tenang. "Namaku Laras." "Ayahku, Suraji." Wajah Wahyu seketika berubah. Ketakutan. Ia mundur selangkah. Dia orang yang kamu tiru. Yang juga menyerahkan jiwanya demi uang. Wahyu menunduk. Napasnya berat. Lalu ia bicara, lirih,
seolah mencoba membela diri. Aku cuma pengen anakku sehat. Ibuku sembuh. Aku cuma minta hidup yang layak. Kamu minta darah, Wahyu, kata Laras dingin. Dan sekarang, makhluk itu mulai kelaparan lagi. Saat itu, angin mendesir pelan. Suara pepohonan berubah seperti bisikan. Dari tanah, muncul retakan kecil. Aroma amis langsung menyebar. Dan tiba-tiba, tanah belakang rumah Wahyu membelah perlahan. Asap keluar dari dalamnya, dan sebuah tangan besar, kehijauan, menyembul, menggenggam pinggiran tanah. Buto Ijo bangkit dari lubang hitam itu. Matanya membara. Nafasnya seperti desiran kereta uap. Anak si Suraji. Kau kembali. Takdir memang gemar berulang. Laras berdiri tegak. Ia menggenggam ikatan kain kafan itu dan mengacungkannya. Aku tahu cara memutus perjanjian. Ayahku mengorbankan dirinya. Tapi kali ini tak akan ada lagi yang mati sia-sia. Wahyu panik. Jangan. Kau jangan macam-macam. Kalau kau ganggu dia, semua yang aku miliki akan lenyap. Laras menatapnya tajam. Kalau yang kau miliki dibangun dari kematian orang lain, memangnya itu hidup? Buto Ijo mengaum. Tubuhnya membesar. Tanah bergetar. Tapi Laras melangkah maju, membuka bungkusan kain itu dan menaburkan isi di atas tanah sambil berdoa dalam bahasa Jawa kuno. Doa pelindung yang diajarkan Pak Ustadz dan para tetua desa. Buto Ijo meraung keras. Api biru menyembur dari tanah. Ia meronta, tubuhnya berasap. Lalu, perlahan ditarik kembali ke dalam lubang, seolah kekuatan tak terlihat menariknya ke dasar. Tumbal belum lunas. Akan kutagih. Akan kutagih. Suara itu memudar. Tanah menutup sendiri. Asap menghilang. Dan keheningan kembali. Wahyu terduduk di tanah. Menangis. Tubuhnya lemas. Tapi yang lebih parah, dari dalam rumah terdengar tangisan bayi. Rani menjerit memanggil nama Wahyu. Laras menatapnya. Apa yang dia ambil, kadang tak langsung. Tapi pasti. Wahyu berlari ke dalam. Menemukan anaknya panas tinggi, tubuh membiru. Ia menangis, berteriak, memohon. Tapi semua sia-sia. Laras hanya berdiri di depan rumah itu, menunduk. Ia tahu, ini belum akhir. Karena perjanjian seperti itu, tak pernah benar-benar selesai. Hanya dipindahkan. Hanya menunggu korban berikutnya. Dan dari kejauhan, di jalan masuk desa, terlihat seorang pria asing berdiri. Mengenakan jaket kulit, memotret rumah dengan ponselnya. Matanya menyipit. Tertarik. Terpanggil. Laras kembali ke rumah peninggalan ayahnya malam itu. Rumah tua berdinding kayu jati yang sudah lapuk dimakan usia. Dulu, tempat ini sakral. Ayahnya menyimpan banyak buku kuno, jimat, dan benda-benda aneh hasil warisan kakek buyutnya yang konon seorang dukun ampuh sebelum bertobat. Ia mengunci pintu, menyalakan lilin, dan membuka gudang kecil di bawah lantai. Di sanalah semua jawaban mungkin berada. Di dalam kotak kayu berukir ukel-ukel Jawa kuno, Laras menemukan kitab tua berjudul Serat Raga Ijo. Kulitnya menghitam, halaman-halamannya sudah keropos dimakan rayap, tapi tulisan tangan sang ayah masih bisa dibaca. Tintanya pudar, tapi penuh makna. Buto Ijo bukan sekadar makhluk. Ia penagih. Ia penjaga. Ia pengikat perjanjian leluhur yang dibayar dengan darah. Selama namanya dipanggil, dan niat hitam manusia hidup, ia akan kembali. Ada satu halaman yang membuat Laras menahan napas. Judulnya,
Cara membubarkan perjanjian darah Buto Ijo. Langkahnya ditulis jelas. 1. Temukan wiji niyama, biji kepercayaan, simbol kesucian yang pernah dikubur bersama korban pertama dari perjanjian pesugihan itu. 2. Bakar bersama pusaka Buto Ijo benda yang mengikat kontrak, biasanya berupa bunga bangkai atau perhiasan pemberian makhluk. 3. Lakukan saat bulan mati, 1 malam dalam 1 bulan ketika langit tak punya cahaya, sebagai simbol kebutaan makhluk dari alam bawah. 4. Pembacaan doa pembatal perjanjian yang hanya bisa dibacakan oleh darah keturunan dari pihak yang pertama kali membuat perjanjian. Laras mengerti. Ia sendiri keturunan Suraji, dan kakek Suraji adalah orang pertama di Karanglor yang memanggil Buto Ijo ratusan tahun lalu. Ia adalah bagian dari lingkaran kutukan itu. Dan sekarang mungkin juga penutupnya. Malam bulan mati tinggal 3 hari lagi. Laras harus bergerak cepat. Ia kembali ke rumah Wahyu, memohon 1 benda saja, bunga bangkai pemberian Buto Ijo. Wahyu menolak. Ketakutan. Kalau aku kasih, dia pasti datang. Dia akan marah. Kau ingin anakmu kembali? Tanya Laras dengan suara serak. Wahyu tertunduk. Pelan-pelan, ia masuk ke kamar dan kembali membawa kantong merah berisi bunga busuk, bau menyengat, dengan jejak darah kering di kelopaknya. Langkah terakhir, mencari wiji niyama. Tapi di mana? Laras menyusuri makam tua di belakang bukit, tempat orang-orang pertama Karanglor dikubur. Ia menggali dengan tangan telanjang, satu persatu, membaca batu nisan yang hampir tak terbaca. Sampai akhirnya ia temukan nisan yang tertulis. Sumirah, putri umur 9 tahun, wafat 1897. Korban pesugihan pertama. Ia menggali. Dalam. Pelan. Tak peduli luka di jarinya. Dan di dasar liang yang sudah hancur, ia temukan biji kecil seperti manik, berwarna putih susu, berdenyut pelan seperti jantung. Wiji niyama. Malam bulan mati tiba. Laras kembali ke halaman rumah ayahnya. Ia membuat lingkaran dari garam dan bunga melati. Di tengahnya, ia letakkan bunga bangkai dan biji pusaka. Ia duduk, menyalakan lilin, dan mulai membaca doa pembatal perjanjian, bahasa Kawi kuno yang membuat udara di sekelilingnya tiba-tiba dingin menggigit. Angin berputar. Tanah bergetar. Dan dari dalam lubang tua di bawah rumah, Buto Ijo bangkit, lebih besar dari sebelumnya. Mata merahnya bersinar. Suaranya menggema. Kau tidak bisa putuskan perjanjian darah, Laras. Darahmu sendiri berasal dari pengikat pertama. Laras menatapnya, meski tubuhnya menggigil. Tapi aku tidak membuat perjanjian. Aku hanya menyudahinya. Buto Ijo meraung. Ia melompat masuk ke dalam lingkaran garam, tapi terhenti, terbakar. Ia menjerit. Api biru menyala dari tanah. Biji dan bunga bangkai itu mulai meleleh. Wajah Buto Ijo retak. Kulitnya terkelupas seperti batu terbakar. Kau belum menang. Akan datang yang lain. Akan ada yang selalu ingin kaya, selalu ingin jalan pintas. Laras menutup doa. Api menyambar. Buto Ijo meledak dalam raungan yang mengguncang bumi. Dan tanah itu hening kembali. Pagi harinya, Karanglor cerah untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Angin sejuk. Tak ada jerit bayi. Tak ada berita kematian. Wahyu terbangun dan mendapati anaknya tertawa pelan di pelukan Rani, sehat. Tak ada luka. Tak ada demam. Dan Laras duduk di beranda rumah ayahnya, memandangi langit. Matanya sembab, tapi tenang. Ia tahu ini bukan akhir. Hanya jeda. Tapi ia juga tahu, ia telah menepati janji keluarganya.
Kutukan itu sudah dihentikan. Untuk sekarang. 3 tahun telah berlalu sejak malam pembakaran bunga bangkai dan melelehnya wiji niyama di halaman rumah tua Suraji. Desa Karanglor kini berubah menjadi desa wisata spiritual. Laras membuka perpustakaan kecil berisi peninggalan ayahnya, tempat orang-orang datang mencari pelajaran, bukan uang cepat. Wahyu dan Rani pindah ke kota kecil di Jawa Timur. Mereka hidup sederhana, jujur, dan penuh syukur. Anak mereka tumbuh sehat. Tidak pernah lagi mimpi buruk. Tidak pernah ada suara dari dalam tanah. Semua terlihat baik. Terlalu baik, mungkin. Suatu sore di Surabaya, seorang pria muda bernama Doni duduk sendiri di pinggir rel kereta api yang sudah lama tak aktif. Ia baru saja ditinggal kekasihnya karena tak punya pekerjaan. Ibunya sakit, adiknya berhenti sekolah, dan utang menumpuk. Sambil menangis, ia menggumam lirih. Kalau ada jalan asal cepat asal bisa bantu mereka, aku terima. Tak jauh dari tempatnya duduk, angin berdesir aneh. Pohon bambu bergoyang sendiri. Dan di antara semak-semak, tanah bergetar pelan, lalu merekah sedikit. Asap tipis muncul. Aroma busuk melayang pelan. Doni menoleh, kaget. Tapi tidak lari. Hanya memandang dengan mata kosong. Dan dari dalam tanah, terdengar suara berat, pelan, seperti bisikan dari dalam liang kubur. Kau memanggilku? Di sudut ruang bacanya, Laras yang sedang menyusun naskah tua tiba-tiba merasa dingin. Lilin di meja padam sendiri. Angin dari jendela berhenti. Ia diam. Menunduk. Dan dengan gemetar, berbisik pada dirinya sendiri. Dia kembali. Tamat.